Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membahas tentang statistika. Standar kompetensi yaitu yang pertama menerapkan aturan konsep statistika dalam pemecahan masalah. Kemudian kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi pengertian statistik, statistika, populasi dan sampel, kemudian meningkatnya wawasan tentang penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Kemudian indikator yang pertama adalah mengidentifikasi pengertian statistik, statistika, populasi dan sampel, kemudian bisa menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Sebagai motivasi, mengapa kalian perlu mempelajari tentang teori statistika adalah aplikasi statistika ini sering digunakan oleh banyak orang dalam kegiatan nyata sehari-hari. Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik telah beberapa kali mengadakan sensus penduduk, ekonomi, dan pertanian. Berdasarkan hasil sensus tersebut dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kependudukan, lapangan kerja, keluarga berencana, pendidikan, sosial, maupun RAPBDN. Materi yang akan kita bahas pada masalah statistika ini adalah peta konsepnya. Yang pertama, statistika itu akan mempelajari tentang pengumpulan data, di mana pengumpulan data itu ada yang namanya populasi dan sampel. Kemudian akan mempelajari juga tentang penyajian data, di mana data bisa disajikan dalam bentuk tabel, diagram, maupun grafik. Kemudian di statistik juga akan mempelajari tentang pengolahan data, di mana pengolahan data terdiri dari ukuran pemusatan, yang terdiri dari rata-rata, median, dan modus. Kemudian ukuran letak data yaitu kuartil, desil, dan persentil. Dan yang terakhir adalah ukuran penyebaran data, di mana salah satunya adalah menghitung standar deviasi. Pengertian statistik dan statistika. Pada umumnya, orang tidak akan membedakan antara statistika dan statistik. Istilah statistika berbeda dengan statistik, di mana statistika itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyajian data, analisa data, sampai kepada penarikan kesimpulan. Sedangkan statistik adalah data atau informasi atau himpunan suatu keterangan. Tahapan kegiatan statistika yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua pengolahan data, yang ketiga adalah penyajian data, yang keempat adalah penganalisaan data, dan yang kelima adalah kesimpulan. Macam-macam statistika. Statistika dalam pengertiannya sebagai ilmu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah statistika deskriptif, adalah suatu metode yang berkaitan dengan pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan analisa data. Sedangkan statistika inferensial atau induktif adalah suatu metode mengenai perumusan atau penarikan kesimpulan dan pengambilan kesimpulan tentang statistik dari hasil analisa data. Kita akan bahas yang pertama tentang data. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang, atau sifat. Sedangkan data itu sendiri merupakan himpunan atau keterangan atau informasi dari segala informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau kejadian. Syarat-syarat data yang baik. Yang pertama, objektif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, relevan, yaitu yang berkaitan atau sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Yang ketiga adalah up to date, yaitu sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat adalah reliable, atau data harus dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kelima,
data harus representatif, yaitu data harus mewakili objek yang diteliti. Bagaimana pengertian tentang populasi dan sampel? Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian dari objek yang benar-benar diteliti. Macam-macam data. Data dibedakan berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah data kualitatif, yang kedua adalah data kuantitatif. Data kualitatif itu adalah sebuah data yang berbentuk kategori. Bisa berupa ciri, sifat, keadaan, atau gambaran dari suatu objek yang diteliti. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bilangan. Contohnya seperti data hasil ulangan matematik kelas 12. Kemudian yang kedua, data dibedakan berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama adalah data diskrit dan yang kedua adalah data kontinu. Sedangkan data dibedakan menurut sebarannya, ada yang dinamakan data tunggal, ada yang dinamakan data berbobot, dan ada yang dinamakan data kelompok. Dan yang keempat adalah data bisa dibedakan berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama adalah data primer dan yang kedua adalah data sekunder. Kemudian bagaimana cara pengumpulan data? Yang pertama bisa melalui wawancara atau interview. Yang kedua bisa melalui angket atau kuesioner. Yang ketiga bisa melalui pengamatan atau observasi. Dan yang keempat bisa melalui kajian pustaka. Mungkin itu saja video kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.